Kembali lagi di Indonesia Business Forum, pemirsa, sekaligus saya mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya almarhum Rizal Ramli. Ini merupakan narasumber langganan di Indonesia Business Forum, pemirsa, mantan Menko Perekonomian almarhum Rizal Ramli. Ya, kita lanjutkan, pemirsa, Indonesia Business Forum. Sekarang saya ingin ke Pak Wiweko. Pak, tadi sudah diberikan sedikit oleh Ibu Sinta. Inklusivitas, kalau dari Bapak seperti apa? Apa sih yang kurang dari program visi dan misi dari 3 paslon ini? Makasih Mbak Caca. Kalau tadi saya lihat udah di-highlight oleh Bu Sinta, ini sebetulnya collaboration karena 02 bicara mengenai brand development, early stage of brand development. Kemudian tadi 01 bicara mengenai gimana SMA graduates ini bisa di-push sehingga bisa masuk ke perguruan tinggi ya. Jadi ini sebetulnya satu cycle yang perfect. Cuma kalau saya lihat bahwa tadi my colleagues Bu Sinta dibicara mengenai inclusivity. Kita pengen tahu nih karena ini kan harus industry driven ya, bahwa jangan cuma dipikirin orang-orang yang saya boleh bilang normal, tapi yang inklusif ini juga kita pengen tahu nih apakah memang para calon ini punya visi mengenai tadi wanita atau yang difabel atau untuk anak-anak ya, karena ya, mau nggak mau kita bicara 2045 gitu ya, mereka akan ada di sana. Nah mungkin nanti tolong Bapak Ibu dielaborasi lebih dalam lagi apa program-program yang realistik ya, terutama untuk inclusivity ini. Baik. Langsung saja kita minta tanggapannya dari 02 terlebih dahulu ya, Bang Budiman, seperti apa? 02. Inklusivitas, oke. Ini bukan ini kan, bukan anak emas ya. Oke, makasih Bu Sinta dan Mas Weko ya. Jadi inklusivitas tadi bicara secara kelompok-kelompok yang marginal. Kalau marginal secara ekonomi saya kira pemerintah Pak Jokowi sudah merintis, sampai KIP kuliah pun sudah ada. Ya, untuk dari keluarga penerima PKH itu sudah ada alokasinya loh. Untuk bisa inklusivitas dari segi ekonomi, sebenarnya pemerintahan kita punya tradisi progresif ya, untuk merangkul, mengentaskan orang dari kelas bawah mendapatkan akses dunia pendidikan. Sekarang bagaimana yang difabel ya, kira-kira begitu. Baik secara fisik maupun secara mental. Oke. Mas Miko, ini juga tidak bisa terlepas dari penggunaan teknologi. Ya. Maksud saya begini. Kita pertama-tama Pak Prabowo ingin kita cegah dari hulunya. Kita pastikan kita minimalisir orang-orang dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Anak-anak yang mengalami keterbelakangan kita intervensi dari kandungannya, dari janinnya dengan makan untuk ibu hamil. Ya, itu jelas. Itu adalah komitmen awal kita. Jadi sebelum bicara soal kualitas lulusan SMA, sebelum sarjana, kita cegat di janinnya dulu. Jadi biarkan kita memerintah dulu baru dilanjutkan yang mereka, kira-kira begitu ya. Kedua, ketiga adalah bahwa teknologi difabel Bu Sinta, Mas Weko sebenarnya sudah dimungkinkan diterapkan di dunia kesehatan. Kita ingin di dunia pendidikan. Contoh penggunaan teknologi-teknologi interface antara otak dengan komputer. Memang baru diterapkan di negara lain misalnya. Memantau tingkat daya serap, daya ingat dan daya cipta siswa itu kayak di China sudah dilakukan dari sejak SD. Artinya siapapun dia yang kita anggap dalam garis normal ataupun di luar normal itu bisa terpantau. Ketiga, jadi penerapan teknologi kesehatan ke dalam dunia pendidikan karena ini ada erat kaitan dengan kesehatan yang disampaikan Bu Sinta dan Mas Weko. Jadi marginal tapi kaitannya untuk pendidikan tapi berasal dari masalah-masalah kesehatan. Jadi teknologi yang dipakai untuk dunia kesehatan bisa kita terapkan dalam teknologi di dunia pendidikan. Ya, 3 itu. Keempat, setiap orang harus punya akses kepada pendidikan berkualitas dimanapun berada. Oke? Ya. Tadi saya sempat singgung. Harus ada kerjasama antara negara dengan pihak swasta. Negara memastikan literasi dasar, melek terhadap tadi itu. Realita, IPA, IPS, angka dan segala macam. Tugas swasta adalah memperkaya metode pengajaran, mendiversifikasi, menganeka-ragamkan metode pengajaran, materi ajar, pengayaan,
sesuai dengan demografi wilayah, Baik. sesuai dengan demografi mungkin usia, sesuai juga mungkin difabilitas yang tadi disampaikan. Menurut saya kreativitas itu harus dikembangkan bersama terutama oleh pihak swasta. Negara hanya memastikan basic knowledge, kemampuan pikir dasar. Selebihnya swasta harus banyak melakukan kerjasama. Jadi dalam pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran, pendekatan PPP, Public Private Partnership itu akan menjadi motor utamanya. Saya kira itu. Sekarang saya ke 03, Ibu, bagaimana Ibu Siti Marwiyah? Baik ya, kalau kita bicara pendidikan inklusif ya, memang kita bicara pendidikan sebetulnya kan berbaur. Pendidikan terutama adalah bahwa baik itu menyangkut perempuan, kemudian kaum marginal ya, kemudian masyarakat yang rentan ya, termasuk disabilitas. Nah, saya ingin mencoba melihat dulu dari perempuan ya, bahwa angkatan kerja perempuan saat ini ya itu baru 40% ya, artinya tidak tumbuh sama dengan kaum lelaki ya. Kenapa kok begitu ya? Jadi karena masih terjadi adanya suatu diskriminasi ya, diskriminasi yang dilakukan oleh tentu pengambil kebijakan ataupun oleh masyarakat ya, termasuk mungkin di dalam sebuah perusahaan ya. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa apa yang menjadi program dari 03 ini adalah kita bicara rekam jejak ya. Pak Ganjar ini sudah 2 periode ya melakukan menjadi gubernur ya, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar terhadap kaum perempuan ya, dia punya program namanya Gerak untuk Wanita, Sekar Kartini ya, jadi gerakan terhadap wanita ya, yang dimana kemudian dari gerakan yang dilakukan kemudian bagaimana mencegah adanya diskriminasi, kemudian pemberian suatu pendidikan pelatihan terhadap perempuan, maka di Jawa Tengah dalam dua periode kepemimpinan ini sudah mencapai 30% angka kerja wanita. Nah ini saya kira bagus kalau kemudian diterapkan ke tingkat nasional, dan inilah yang akan menjadi target utama dari program 03 ya. Kemudian terhadap disabilitas ya, kalau saya lihat data disabilitas ini masih ada sekitar 23 juta warga disabilitas di Indonesia ya, yang ini angka kerjanya baru 0,5% ya. Oleh karena itu saya kira ya, apa yang harus dilakukan adalah bahwa pemerintah ya, walaupun itu sudah ada undang-undang ya nomor 16 tahun ini juga sebetulnya sudah ada aturan ya, bahwa dari BUMN kemudian ASN harus memberikan prioritas 2% untuk para kaum disabilitas. Tapi kenyataannya itu belum terlaksana. Implementasi sampai hari ini tidak banyak BUMN kemudian dari swasta juga yang kemudian bisa mengambil orang-orang disabilitas. Padahal ya, orang disabilitas ini kalau kemudian misalkan yang dari tunarungu dan sebagainya itu setelah di dalam implementasi bekerja itu lebih baik loh, tidak kalah dengan orang yang non disabilitas. Nah, ini yang kemudian belum terangkat, dan di Jawa Tengah sekali lagi Pak Ganjar ya dalam programnya itu ya itu bisa memberikan pekerjaan ya, sehingga oleh karena itulah dikatakan bahwa program disabilitas ke depan itu harus menjadi program nasional. Pak Ganjar di Jawa Tengah itu sudah meningkatkan pekerjaan disabilitas ya. Ya, sekarang saya ke 01, bagaimana Pak Malik? Ya, terima kasih Mbak Caca. Ini tentu kita sepakat ya, inklusi ini harus diterapkan sepanjang hidup. Ya, bahkan sebelum manusia Indonesia ini lahir, karena tugas pertama perkembangan itu adalah lahir sehat. Jadi pemerintah harus hadir memastikan bahwa setiap anak Indonesia itu lahir sehat. Itu wajib, sudah pasti. Yang tadi disinggung juga oleh Pak Budiman. Tapi saya ingin yang menekankan di dalam kesempatan yang sempit ini, hari ini kita ini masih punya persoalan besar sekali ya dalam persoalan drop out ya. Angka partisipasi murni, tadi saya ingatkan lagi, jadi jumlah anak usia SMA yang duduk di bangku SMA itu sekarang ini nasional average itu 70%. Jadi ada sekitar 70% anak usia SMA yang tidak duduk di bangku SMA. Ibu bapak sekalian segera bisa lihat sebetulnya siapa sih mereka ini. Dengan sangat mudah kita bisa lihat sebagian besar itu adalah anak-anak dari keluarga tidak mampu. Itu otomatis, gampang sekali dilihatnya. Statistik BPS akan menunjukkan itu.
Dan ini Ibu Bapak sekalian, ini sudah berjalan sekitar 10 tahun loh. Nilai angkanya itu seperti itu sudah sekitar 10 tahunan. Naiknya pelan sekali. Apalagi nanti kalau kita bicara Papua ya Bu Sinta, akan lebih bawah lagi. Angkanya seperti itu. Jadi tumpukannya ini sudah tinggi sekali. Ini harus pasti ya. Jadi belum bicara inklusi yang lain-lain, ini inklusi di tingkat sosial ekonomi saja sudah begitu besarnya nih. Ini harus segera diselesaikan, pasti. Karena kalau tidak numpuknya luar biasa dan akan membebani ekonomi kita. Tentang disabilitas, cepat saja. Saya senang tadi Bu Siti menyinggung, kalau saya tidak salah, salah satu barangkali kalau dari nggak tahu berapa di Indonesia ini yang sudah menerapkan dan memastikan bahwa difabilitas harus diterima sekitar 100% adalah Anies Baswedan. Di DKI Jakarta sudah menerapkan itu, bahwa dialokasikan gitu ya sekitar 1% untuk, memang belum 2% ya Bu Siti, tapi 1% diwajibkan untuk dari kelompok disabilitas mendapatkan lapangan pekerjaan itu. Ya, jadi itu upaya-upaya yang dilakukan. Tapi sekali lagi inclusivity ini betul-betul persoalan yang serius, dan yang paling nyolok mata dulu saja, yang tadi saya katakan dari sosial ekonomi saja ini kita masih kelabakan gak karu-karuan, ya, apalagi yang lain-lain. Jadi kalau ini aja belum selesai, apalagi yang lain. Yang lain tentunya tidak boleh dihindar, tidak boleh dilupakan, ya. Jadi dan jumlahnya sekali lagi, jumlahnya besar sekali. Tadi Bu Siti sudah singgung, ada berapa Bu? Kalau total dari SMP SMA sekitar berapa Pak? Kalau nggak salah sekitar 60% ya angkatan kerja kita tuh yang tingkatnya adalah SMP, SD dan SMP. Ini harus di-upgrade, tidak bisa tidak dibiarkan. Baik. Harus segera diselesaikan. Baik. Wah, ini luar biasa ya apa yang ditanggapi tadi. Nanti saya akan kembali minta lagi tanggapan dari Ibu Sinta, bahkan juga Pak Wiweko, mengingat bahwa Indonesia ini kan daerahnya begitu luas pemirsa. Bahkan tiap-tiap kebijakan pemerintah daerah ini apakah nanti bisa nurut atau mungkin selaras dengan kebijakan masing-masing capres dan cawapres jika terpilih pemirsa. Karena kita tahu problem dari tenaga kerja kita selain kurangnya skill, sangat dianggap sebagai tenaga kerja murah pemirsa. Sesaat lagi di Indonesia Business Forum.